Shalom, selamat siang. Sangat berbahagia sekali pada siang hari ini bisa menyapa Anda semua, wajah-wajah yang sangat bergembira, bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Juga yang mengikuti ibadah online, saya mengucapkan shalom. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dan untuk izinkan kami untuk menyapa Anda yang kira-kira baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada yang kira-kira baru pertama kali? Semuanya jemaat yang setia ya. Luar biasa. Tapi saya mengucapkan welcome home untuk kita semua dan juga yang mengikuti ibadah online. Ya, luar biasa. Untuk pengumuman selanjutnya, MSJ 2 Open Registration US Kanada sudah dibuka mulai March 12, jadi besok sampai dengan April 3rd, sampai 2 minggu yang akan datang. Dan akan ada 2 kelas, tanggal April 6 dan April 13 adalah hari yang akan dimulainya MSJ, yaitu pukul 10 pagi sampai jam 12.30 Eastern Time via Zoom. Registration can be done via Google Form, which you can get from your
CGL masing-masing. Ya, juga selanjutnya Connecting Time Scranton bersama Pastor Togar Manurung March 23rd jam 3 sore. Ya, di Steamtown Church 2754 Jackson Street. Dan juga Connecting Time Philadelphia March 16 jam 2 siang. Untuk informasi selanjutnya bisa ditanyakan pada kami. Juga untuk Revival Service The Story of a Filthy Town akan diselenggarakan March 30 jam 6 sore di tempat ini. Ya, dan juga itu saja. Dan kami di Rose and of Sharon Church memiliki komunitas rohani yang kita sebut CG. Kami mengundang saudara-saudara untuk bisa bergabung dengan kami supaya kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang ini ada hari Senin sampai hari Minggu. Untuk informasi selanjutnya bisa saudara tanyakan kepada kami langsung, dan atau juga kalau nanti jalan keluar pulang bisa melihat wajah-wajah yang tersenyum. Ya, kalau yang tidak tersenyum sudah lewati saja. Untuk di New York ini kita ada 3 ibadah CG secara onsite, yaitu hari Selasa, Kamis, dan hari Minggu di tempat ini jam 1. Jadi kalau saudara-saudara yang mempunyai teman yang kira-kira rindu untuk hadir secara onsite juga bisa ditanyakan kepada kami dan wajah-wajah yang tersenyum. Ya, ya, terima kasih. Dan persembahan adalah bagian dari ibadah kita kembalikan yang menjadi kepunyaan Tuhan, dan juga kita memberkati pelayanan-pelayanan kita semua supaya firman Tuhan disampaikan sampai seujung bumi. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Dan Engkau telah membawa kami di tempat ini pada siang hari ini untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, terima kasih. Mohon pimpinan-Mu acara ini dari awal hingga akhirnya. Urapi kami, bungkus tutup kami dalam kuasa darah-Mu yang suci, dan sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Urapilah hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau ya Tuhan, masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Terima kasih. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Kasih tos kiri kanannya, mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, mari kita bertepuk tangan. Kita semua siap untuk menuai tanpa batas bersama dengan Tuhan. Waktunya bejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya, tuaian Allah bergerak.
lawatan besar melanda seluruh bumi. Siap-siap semuanya. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya. Bangkitkan gerejanya, kuasanya telah tercurah, dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Mari kita tepuk tangannya sama-sama. Kita siap untuk menuai sama-sama, amin. Mari kita nyanyikan dari awal. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuaian Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Semuanya siap. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya. Bangkitkan gerejanya, kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Bapak Ibu Saudara, kita mau melakukan tindakan profetik. Kita menuai dan kita mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Sama-sama ya. Ready? 3, 2. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Sekali lagi. Hujan awal dan hujan akhir terjadi. Semuanya siap. Lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya. Bangkitkan gerejanya, kuasanya telah tercurah, perbuatannya. Pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Tuhan kita, amin. Siapa yang rindu untuk bangkit menjadi gereja Tuhan, lambaikan tangannya. Ku kan bangkit, mari bertepuk tangannya. Kan kemuliaannya, ku kan bangkit, sama-sama di atas kepala. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Mari kita bangkit semua sebagai gereja Tuhan. Mari kita nyanyikan.
semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua nyanyikan sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju umat pemenang. Semuanya siap-siap, lambaikan tangan. Bukan bagi, haleluya, kemuliaannya, dan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bermeluk, semua lidah mengaku Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kan bangkit, mari lambaikan sekali lagi tangannya. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan, bangkit nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bermeluk, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa ikut serta mengambil bagian memperlebar kerajaan Tuhan, menuai tanpa batas. Dan kami rindu untuk menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya. Mari kita nyanyikan. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. We worship you. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, worthy. You are worthy of it all. You are worthy of
Kami merindukan Engkau Tuhan. We wish you God, we love you God. Worship Him, worship Him, worship Him, hallelujah. We want more of you, I sing praises to you. Mari kita angkat tangan dua, menyembah Tuhan. Karena itu kerinduan kami, Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, we sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to. We give glory to you, God. We give glory to your name. Hallelujah. We give glory to. Hallelujah. You deserve all the glory. Glory to your name. Mari lambaikan tangan kita. Muliakan Tuhan. Worship Him, worship Him. He's great and greatly to be praised. We give glory to you. We give glory to you. Oh Lord, glory to your name. Hallelujah. Oh Lord, for your name is great and greatly to. We sing praises to you, God. We sing praises to you. I sing praises to your name. You are lovely, God. We worship you. Praises to for your name is great and greatly to be praised. We sing
atas semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Kau Allah Immanuel yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kau mengerti apa yang kami alami. Bahkan lebih daripada sekedar mengerti Tuhan, Kau telah menyediakan untuk kami semua jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kami. Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan semua yang terbaik untuk kami. Perbarui hati kami Tuhan hari ini Tuhan, lebih lagi biarlah kami terus berpegang kepada tangan-Mu yang kuat. Kami mau Tuhan untuk terus berpegang pada tangan Tuhan yang kuat, kepada kebenaran firman yang terus akan menguatkan kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa lakukan apa-apa. Kami mau terus berpegang erat dan hidup erat dengan Engkau Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami dan jangan pernah Tuhan tolong jangan pernah biarkan kami meninggalkan Engkau. Pegang erat tangan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau berikan hidup kami seutuhnya. Semuanya hanya untuk Tuhan, karena kami tahu Tuhan telah terlebih dahulu memberikan hidup-Mu untuk kami. Sudah selayaknya Engkau terima semua yang ada pada hidup kami. Sudah selayaknya Engkau menerima semua yang kami ada. Terima kasih Tuhan, ini kami dan hari ini kami mau menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami tunduk di bawah pikiran Kristus. Biarlah Engkau sendiri yang bicara, Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang bangkitkan kami Tuhan, Engkau yang hidupkan kami kembali. Revive us Lord, revive us once again. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu ketika kami membangkitkan kehidupan kami, ketika kami bangkitkan roh kami, mujizat itu Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan, kami mau terima makanan rohani kami hari ini. Kami mau tundukkan pikiran kami di bawah kaki Kristus Tuhan yang beracara. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan bisa merasakan Tuhan hadir mengasihi setiap kita. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk semuanya. Terima kasih Praise and Worship. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom semuanya. Pada kita masuk bulan Maret hari ini, tema besar di bulan Maret di gereja kita adalah kebangunan rohani harus terjadi dan mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya, kita semua percaya bahwa Tuhan telah menyediakan, ya Tuhan telah menyediakan setiap mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan itu sudah sediakan. Bagian kita, tapi kita punya bagian, kita punya andil untuk bisa berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan supaya mujizat Tuhan yang Tuhan telah sediakan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini saya rindu untuk kita semua untuk bisa mereview kembali kebenaran firman Tuhan yang saya percaya Anda semua sudah tahu, Anda semua sering mendengarnya. Ya, tetapi saya rindu untuk kita semua boleh merenungkannya sekali lagi hari ini. Mari kita buka di Matius 22. Ya, Matius 22 ayat 36. Ya. Judul perikopnya adalah hukum yang terutama. Ya, jadi ceritanya ada orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Guru, ya, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Sekali lagi saya ingin bacakan kepada kita semua. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, Tuhan mengatakan hukum yang terutama itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, tapi saudara sekalian, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, itu adalah hukum yang Tuhan nyatakan itulah yang utama. Ya, kalau hari ini mungkin kita selama ini bertanya-tanya, Tuhan apa ya yang harus aku lakukan? Baca Alkitab dari sekian banyak ayat perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau pelajari
Bapak Saudara sekalian, Alkitab ini adalah manual book, ya, manual book kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap fase perjalanan kehidupan kita, kalau kita bingung arah mau kemana, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, kita bisa buka Alkitab kita cari, kita pasti akan mendapatkan jawaban. Karena ini adalah manual book kehidupan kita. Tetapi dari setiap begitu banyaknya ayat perintah yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kita, ada rangkuman, ada 2 perintah itu yang menjadi rangkuman, ya, bagi kita semua yang harus kita kerjakan. Yang pertama, Tuhan katakan yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita mau tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan dalam kehidupan ini? Kita fokus hanya pada 2 perintah Tuhan ini. Kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Ketika hidup kita berikan untuk fokus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan mudah kita bisa mendownload segala sesuatu perintah yang yang telah sediakan dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa melakukan perintah-perintah berikutnya yang tertulis di dalam Alkitab dengan mudah, dengan sukarela, tanpa kita terlebih dahulu melakukan hukum yang pertama ini. Kita nggak akan bisa melakukan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Sebelum kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan begitu merindukan, Tuhan begitu menginginkan kita ini sungguh-sungguh. Kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang pertama, itulah hukum yang utama. Kalau kita mau renungkan, seperti apa ya? Kita mengasihi Tuhan itu harus seperti apa? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Karena sebenarnya begitu kita mengasihi Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, kita sedang melakukan hukum yang pertama yang Tuhan perintahkan. Dan jika kita bisa melewati itu, akan dengan mudah kita akan melakukan hukum yang kedua. Kita harus berjuang sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengerjakan hukum yang terutama ini. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Ya. Jika kita berbicara tentang revival, kebangunan rohani harus terjadi. Mulainya dari mana? Kebangunan rohani dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Itu gak ada yang lain. Kita gak mungkin bisa lihat revival, kita rindukan kebangunan rohani. Contohnya saya pribadi, ya saya kasih contoh saya aja. Saya merindukan kalau Tuhan kirim saya, utus kami sekeluarga untuk datang ke kota ini. Saya percaya Tuhan bukan cuma sekedar mengutus kami sekeluarga untuk tinggal di sini, bisa kenalan dengan Anda semua, mendapatkan keluarga rohani yang baru. Bukan, tetapi saya percaya ada tugas khusus yang Tuhan mau untuk kami sekeluarga kerjakan. Tuhan mau ada kerinduan di hati saya, lahir di hati saya ada untuk bisa melihat, merindukan bagaimana kebangunan rohani boleh terjadi di kota ini. Kebangunan rohani ada di kota ini. Karena Tuhan sudah memerintahkan kepada kita untuk usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Gitu ya. Kalau saya ada di tempat ini, saya ada di kota ini, saya harus berusaha untuk berdoa sedemikian rupa untuk bisa mendoakan kota ini, supaya kota ini ada di dalam perlindungan Tuhan, kota ini ada di dalam rencana Tuhan. Ada orang-orang yang diubahkan, ada dosa yang boleh diputar balikan menjadi berkat. Ada orang-orang yang tadinya datang berjalan menuju kepada kegelapan, kepada hidup di dalam dosa, boleh berbalik dari jalannya yang jahat dan jalan menuju terangnya yang ajaib. Tetapi semuanya itu tidak akan bisa saya lakukan kalau saya nggak menjaga hati saya untuk bisa terus mengasihi Tuhan. Saya nggak mungkin bisa mendoakan kota ini, saya nggak mungkin bisa mendoakan Anda semua, berdoa syafaat untuk Anda sebelum saya bertemu dengan Tuhan, mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Saya nggak mungkin bisa mengasihi Anda, saya nggak mungkin bisa mengasihi anak-anak saya nggak mungkin bisa melayani suami saya
tanpa saya terlebih dahulu mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena kasihlah kunci utama. Kalau Anda merindukan kebangunan rohani terjadi atas hidup Anda, jika Anda merindukan kebangunan rohani terjadi atas keluarga Anda, jika Anda merindukan kebangunan rohani terjadi atas anak-anak Anda, bagian pertama yang harus kita kerjakan adalah kita ini dulu. Bagian kita, tanggung jawab kita untuk kita datang sama Tuhan, mengasihi Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Kalau hari ini Anda belum mengasihi Tuhan lebih daripada kemarin, Anda harus mengasihi Tuhan, berarti lebih lagi. Kalau hari ini Anda belum mengasihi Tuhan lebih daripada, kalau besok Anda belum mengasihi Tuhan, tidak bisa mengasihi Tuhan lebih daripada hari ini, itu artinya Anda belum siap untuk menerima revival. Karena revival itu hanya akan terjadi dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat di Yohanes 21, Bapak Saudara sekalian, Anda pasti tahu juga cerita tentang Petrus ditanya sama Tuhan. Ya, Tuhan tanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, 21, Yohanes 21 ayatnya yang ke-17. Ya, Anda bisa baca ceritanya dari awal, tetapi saya hanya ingin ambil dari kalimat yang terakhir. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus untuk ketiga kalinya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan itu bertanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tanya sampai 3 kali. Ya, tapi setelah Tuhan bertanya untuk ketiga kalinya, dikatakan di ayat 17 ini dikatakan bahwa maka sedih hati Petrus. Jika kita lihat sedih, arti kata sedih ini, ya sedih ini arti di bahasa aslinya dari bahasa Yunani itu lupeo, gitu ya, lupeo. Itu artinya bukan cuma sekedar sedih, di bahasa Indonesia dikatakan sedih, tetapi sebenarnya bukan cuma sedih. Artinya adalah grief gitu ya, sorrow gitu ya, menyesal. Itu artinya lebih dalam dari sekedar sedih. Ketika Tuhan bertanya untuk ketiga kalinya, sedih hati Petrus. Petrus itu bukan cuma sekedar sedih, tetapi Petrus itu merasa menyesal, merasa bersalah, merasa sedih hati, berat hati gitu ya. Ketika Tuhan bertanya untuk ketiga kalinya, Petrus merasa, ya Tuhan, aku ini orang yang pernah menyangkal Tuhan. Bagaimana aku bisa melihat dan merasakan lagi bahwa Tuhan boleh percaya bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada hati yang berat yang Petrus rasakan untuk bisa tunjukkan sama Tuhan. Tuhan, aku ini sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan itu juga yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita merindukan ada revival dalam kehidupan kita. Saya nggak mau ngomong banyak, terlalu besar. Kebangunan rohani di bangsa Amerika. Semuanya itu nggak akan terjadi tanpa dimulai dari kebangunan rohani di hatimu, di hati kita. Kita harus bangkitkan roh kita. Kita harus hidupkan kembali spirit kita. Sama seperti apa yang dialami Petrus. Sebelum ada kebangkitan, ya, kebangkitan rohani itu tidak akan terjadi sebelum ada kehancuran hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada kehancuran hati. Itulah yang dialami oleh Petrus. Petrus itu hancur hatinya. Hancur hatinya, dia begitu sedih, begitu rasanya berat hati gitu ya. Ketika dia mendengar Tuhan bertanya sampai 3 kali kepadanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan contoh berikutnya, saya mau kita buka di Nehemia. Nehemia 1. Ayat yang keempat ini merupakan contoh bahwa ketika kita merindukan revival terjadi dalam kehidupan kita, revival terjadi di gereja kita, revival terjadi di kota kita. Bapak Saudara sekalian, kita harus punya hati yang hancur untuk bisa mengasihi Tuhan. Anda tahu juga cerita Nehemia, bagaimana Nehemia begitu mengasihi bangsanya. Ya, ketika di ayat yang keempat
Jadi Nehemia mendapat kabar. Nehemia saat itu ada di Puri Susan, gitu ya, di Babilonia. Dia ada di Puri Susan dan begitu ketika dia mendengar kabar bahwa bangsanya, ya Yerusalem, kota kelahirannya itu hancur, semuanya runtuh, terbakar habis. Inilah yang Nehemia alami di ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Sampai situ dulu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merindukan revival, kita harus bisa mengalami apa yang Nehemia rasakan. Nehemia itu hancur hatinya ketika dia mendengar kabar bahwa bangsa Israel, kota Yerusalem, kota kelahirannya, dan juga orang-orang Israel yang masih sisa di sana itu mengalami kesusahan. Kotanya hancur, dibakar, tembok-temboknya runtuh, gerbang-gerbangnya runtuh. Ya. Nehemia itu berusaha untuk bisa datang ke Yerusalem, mengerjakan, dia sangat merindukan kotanya boleh dibangkitkan kembali, kotanya boleh berdiri kembali. Berkabung yang Nehemia alami ini, itu merupakan awal Bapak Ibu Saudara sekalian. Nehemia menangis berkabung selama beberapa hari, berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Dia berdoa, berpuasa, dia mendoakan, dia minta ampun untuk segala kesalahan bangsa Israel. Hari ini saya bertanya kepada diri saya sendiri. Adakah saya gitu ya, kita semua, jika kita rindukan adanya revival terjadi, sudahkah kita berdoa, berkabung, menangis, berpuasa untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk bangsa ini? Kita harus punya hati yang mengasihi Tuhan sampai kita bisa menangisi apa yang Tuhan tangisi. Jika kita rindukan revival terjadi, kita harus bisa menangisi apa yang Tuhan tangisi. Jika kita rindukan melihat kebangunan rohani, mari kita tangisi terlebih dahulu. Biarlah kita tangisan kita bukanlah tangisan untuk mengasihi diri kita sendiri, tetapi ketika kita menangis berdoa, doa-doa kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Revival tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, revival tidak akan terjadi jika kita masih mementingkan diri kita sendiri. Revival hanya bisa terjadi ketika kita mempersiapkan hidup kita untuk mendengar isi hati Tuhan. Revival hanya bisa terjadi ketika kita bisa menangis, merindukan apa yang Tuhan rindukan. Hari ini, sudahkah kita mengerti apa yang Tuhan rindukan? Apakah yang Tuhan rindukan untuk bisa melihat orang-orang diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, hidup kita diubahkan? Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sampai hari ini, Tuhan Yesus itu masih berlutut di bawah kaki Bapa, berdoa syafaat untuk kita semua. Tuhan Yesus itu masih mendoakan kita. Tuhan Yesus itu gak pernah putus asa untuk melihat kehidupan kita diubahkan. Hari ini Tuhan Yesus masih terus mendoakan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus tetap berjaga-jaga, dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Dia berdoa untuk kita semua. Dia berdoa supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dia mendoakan kita, meneguhkan kita, supaya kita terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan hari ini, jika kita merindukan revival terjadi dalam hidup kita, kita harus memulainya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, jika kita rindukan revival terjadi, kita harus punya hati yang mengasihi Tuhan. Bukan cuma sekedar mengasihi, ya aku mengasihi Tuhan, setiap hari aku bangun, mengasihi, say thank you sama Tuhan, say I love you Lord Jesus, thank you for your blessing. Tetapi itu gak cukup. Yang kedua yang harus kita miliki untuk kita bisa rindukan revival terjadi adalah kita harus memiliki hati yang hancur. Sama seperti apa yang Petrus alami, sama seperti apa yang Nehemia alami. Sedihnya bukan cuma sekedar bersedih gitu ya. Kalau kita dengar mungkin kejadian bulan akhir tahun lalu November kalau gak salah ya. Kejadian di Israel,
itu ya. Ketika Israel diserang dan banyak yang meninggal, anak-anak banyak yang meninggal, orang tua banyak yang meninggal, bahkan disiksa dan sebagainya. Kita hanya bersedih. Mungkin hanya bersedih seperti apa yang di bahasa Indonesia katakan, sedih hati Petrus. Mungkin kita sedih ya. Tapi ya sudah sedih sehari, 2 hari, 3 hari kita masih cari beritanya mungkin aduh apa. Nah, tapi kita gak sampai seperti apa yang Nehemia lakukan. Berkabung, menangis, berdoa, berpuasa. Kita masih belum punya hati yang seperti itu. Saya gak mau bilang kita, saya lah ya. Saya juga gak sampai yang menangisi, berpuasa. Saya hanya mendoakan Tuhan, berdoa untuk Israel. Tuhan jagai, Tuhan berikan perlindungan. Tuhan juga berkati bangsa-bangsa, berkati bangsa Palestina. Itu saya lakukan, mendoakan mereka. Nah, tapi mungkin saya bukan dalam posisi, masih belum dalam posisi seperti Nehemia yang sampai berkabung, menangis. Gitu ya. Dan saya rindu untuk kita semua, sama-sama yuk, saya mau mengajak kita semua. Jika kita rindukan ada kebangunan rohani terjadi. Kita rindukan mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita rindukan melihat anak-anak kita dipakai Tuhan, diubahkan Tuhan, berubah cara hidupnya. Ada bagian yang harus kita lakukan. Kita harus punya hati yang mengasihi Tuhan. Kita harus bukan cuma sekedar mengasihi seperti biasa mengasihi gitu ya. Tapi kita harus lebih lagi mengasihi. Kita harus lebih lagi mengasihi. Sampai kita bisa berlutut di hadapan Tuhan, menangis, berkabung, berdoa, berpuasa, memikirkan. Nehemia ini hatinya susah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nehemia itu gak cuma sekedar berkabungnya cuma sedih, terus nangis, udah gitu keluar biasa gitu. Tapi Nehemia itu benar-benar berat hati sampai dia tidak bisa menyembunyikan mukanya. Dia tuh bekerja kepada raja. Dia juru minuman raja. Dan jika kita kerja sama raja seharusnya akan sedemikian rupa menjaga stamina, menjaga performance kita berikan yang terbaik untuk kita bekerja dengan baik. Tetapi dia itu gak bisa sembunyikan. Nehemia itu gak bisa sembunyikan kesusahan hatinya. Sampai ketika dia datang kepada raja, ketika dia bekerja, raja itu bisa melihat, mengapa susah hatimu, mengapa muram mukamu. Nehemia itu muram mukanya, Nehemia bersedih, dia gak bisa sembunyikan karena dia susah hati. Dia berat gitu hatinya, dia sungguh-sungguh susah, dia nggak bisa bekerja dengan baik saat itu mungkin sampai raja bisa melihatnya. Sampai rajanya tanya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah Nehemia. Rajanya tanya, mengapa muram hatimu? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Begitu Nehemia mendengar, rajanya bertanya, apa yang bisa kulakukan untukmu? Nehemia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku jawab? Nehemia akhirnya mengatakan, iya kota Kelahi, bagaimana aku tidak muram? Bagaimana tidak susah hatiku? Karena aku dengar kota kelahiranku seperti ini, gitu ya. Dan rajanya menawarkan, apa yang mau kau lakukan? Dan ternyata bukti dia mengasihi Tuhan, begitu dia mengasihi tempat kelahirannya, begitu bukti bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kota yang menjadi kesayangan Tuhan, Yerusalem. Itu adalah dia berani meminta kepada raja. Raja izinkan saya pulang untuk membangun kota saya kembali. Dan akhirnya rajanya tanya berapa lama, dikasih, di-approve gitu ya. Nehemia bilang dan raja mengizinkan oleh karena tangan Tuhan yang murah menyertai aku. Tapi saudara sekalian, ketika kita mengasihi, mari mengasihi dengan bukti, dengan tindakan. Ya, bukan cuma dengan mengasihi hanya dengan kata-kata, tetapi kita perlu mengasihi dengan tindakan. Revival tidak akan terjadi ketika kita hanya mengasihi dengan kata-kata. Kita hanya mengasihi dengan iman gitu ya. Ya saya punya iman dengan kata-kata, mengatakan ya saya punya iman. Keluarga saya pasti diselamatkan. Ya saya punya iman, kota ini pasti akan diselamatkan. Tapi Paulus berkata, tunjukkan kepadaku perbuatan dengan iman. Tuhan gak mau kita cuma berkata-kata. Tuhan gak mau cuma kita berkata, aku punya iman. Tetapi Tuhan mau kita tunjukkan kepada Tuhan. Yes Tuhan, aku punya iman dan aku bertindak.
Aku mengasihimu Tuhan dan aku bertindak. Dan Nehemia ini sungguh-sungguh bertindak. Dia berani meninggalkan tempat kejayaannya, juru minuman raja dia tinggalkan. Dia pergi tanpa mengerti apa yang akan terjadi gitu ya. Dia pergi tanpa mengerti apa yang akan dia hadapi. Ternyata ketika dia pergi, dia tidak membayangkan bahwa ada orang-orang di sekelilingnya tidak suka apa yang dia akan lakukan. Dia menghadapi tantangan demi tantangan, tetapi dia terobos semuanya itu tanpa memedulikan orang-orang yang gak suka sama dirinya. Dia terus kerjakan apa yang dia harus lakukan sebagai bukti untuk menunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah kota Yerusalem yang Engkau kasihi, aku bangun kembali. Tunjukkan kepada orang-orang bahwa Israel adalah bangsa yang besar. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merindukan kebangunan rohani terjadi, yuk tunjukkan yuk sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bingung. Saya gak minta kita semua terus tinggalkan pekerjaan kita. Langsung, Pastor Togar, Pastor Nika, saya mau kerja di gereja aja, saya mau bangun gereja gitu ya. Enggak gitu juga sih gitu ya. Tetapi yang Tuhan mau rindukan adalah Tuhan mau lihat hati kita. Kalau Tuhan sampai tanya sama Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Karena ternyata mengasihi Tuhan Allah kita adalah hukum yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang utama, yang harus kita miliki. Tanpa kasih kita kepada Tuhan, tanpa kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai kita hancur hati. Tuhan nangis, sudahkah kita berlutut nangis sama Tuhan? Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidupku, jadilah Tuhan kehendak-Mu atas keluargaku. Tuhan ambil alih hidupku, Tuhan ambil alih hidupku. Sudahkah kita menangis, hancur hati, minta Tuhan, pakai keluargaku mengasihi Tuhan. Tuhan, aku rindukan melihat anak-anakku mengasihi Tuhan. Tuhan, sudahkah hati kita hancur sedemikian rupa, mendoakan orang-orang yang kita kasihi? Bapak Saudara sekalian, revival hanya bisa terjadi ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Revival hanya bisa terjadi kalau kita miliki hati yang hancur untuk bisa melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang lain. Dan revival hanya bisa terjadi, poin yang ketiga, revival hanya bisa terjadi jika kita memiliki hati yang tidak memikirkan diri sendiri. Itulah yang Nehemia lakukan. Ya, Nehemia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia relakan hidupnya untuk pergi meninggalkan tempat kenyamanannya sebagai juru minuman raja. Dia tinggalkan, dia pergi membangun Yerusalem. Dan kalau Anda baca ceritanya, Nehemia itu jadi bupati pun akhirnya dia tuh gak ambil apa-apa. Dia gak ambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Semua yang dia kerjakan semuanya hanyalah untuk membangun kota Yerusalem. Membangun kembali gerbang-gerbangnya, pintu-pintunya. Dan poin yang keempat, yang perlu kita lakukan jika kita melihat revival terjadi, Bapak Saudara sekalian, kita harus menjadi pribadi yang mau taat. Ya. Kita harus menjadi pribadi yang mau taat, bukan pribadi yang hebat. Kita harus menjadi pribadi yang taat, bukan pribadi yang hebat. Revival tidak terjadi oleh pribadi-pribadi, bukan dibangun oleh pribadi-pribadi yang hebat, tetapi oleh pribadi-pribadi yang mau taat. Maukah kita taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Kita harus mau taat untuk bisa melihat apa yang Tuhan sediakan untuk kita, bukan apa yang kita mau. Petrus itu harus menjadi pribadi yang taat terlebih dahulu. Tapi ketika dia taat, ya, ketika dia taat untuk bisa kembali kepada panggilan Tuhan, menjadi penjala manusia bukan penjala ikan, itu ya. Bukankah itu yang Petrus alami? Ketika Petrus sudah hancur hati, dia menyangkali Yesus 3 kali. Dia lihat Tuhannya mati di kayu salib. Dia berat hati, dia gak ngerti, dia kembali kepada kehidupan yang lama. Dia menjala ikan. Ya, dia kembali menjala ikan. Dan itulah yang Petrus lakukan. Mungkin juga ada di antara kita hari ini yang, Tuhan, aku sudah terlalu lelah menantikan apa yang Tuhan janjikan. Kayaknya aku salah dengar Tuhan. Mungkin itu bukan janji Tuhan untuk hidupku. Kayaknya gak mungkin keluargaku bisa diubahkan. Sepertinya gak mungkin
pernikahanku bisa diselamatkan. Saya baru mendengar kabar ada pasangan suami istri yang kembali pulih hubungannya, yang sudah beberapa tahun nggak bicara, hubungannya nggak baik gitu ya, tetapi ternyata Tuhan bisa pulihkan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjadi pribadi yang taat, tetap pegang janji Tuhan, walaupun apa yang Tuhan janjikan belum terlihat hari ini, tetapi kita menjadi pribadi yang terus taat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya kita akan melihat kebangunan rohani. Saya percaya kita akan terus melihat janji Tuhan digenapi. Mari saya rindu untuk kita semua boleh melihat bahwa kebangunan rohani itu hanya bisa terjadi ketika kita bergandengan tangan bersama-sama. Menjadi pribadi-pribadi yang taat, bukan pribadi yang hebat. Tuhan gak perlu orang yang hebat. Paulus kurang hebat apa? Ya, Saulus kurang hebat apa? Saulus itu punya kewarganegaraan Romawi, dia pendidikannya tinggi, dia dihormati. Saulus adalah pribadi yang hebat. Tapi ternyata pribadi yang hebat itu Tuhan harus remukan terlebih dahulu, Tuhan harus hancurkan terlebih dahulu menjadi seorang pribadi yang taat. Saulus harus Tuhan remukan. Saulus harus Tuhan proses terlebih dahulu untuk menjadi seorang Paulus. Untuk menjadi orang yang akhirnya mau taat. Untuk mengerti bahwa kehebatannya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saulus harus memutuskan bahwa dia harus tinggalkan semuanya. Yang dia pikir berharga di hadapan hidupnya, bagi dirinya. Dia tinggalkan semuanya. Hingga akhirnya Saulus menjadi seorang Paulus yang taat, yang tidak memikirkan dirinya sendiri, yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun, yang hancur hati ketika melihat jiwa-jiwa memerlukan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu untuk kita semua boleh menjadi pribadi yang memulai revival itu terjadi. Jika kita rindukan revival itu terjadi, yuk sama-sama kita kasih Tuhan lebih lagi. Saya tahu, saya pribadi saya tahu, saya bisa mengasihi Tuhan lebih dari apa yang saya sudah lakukan kemarin. Saya tahu saya harusnya bisa mengasihi Tuhan lebih lagi besok dari apa yang sudah saya lakukan hari ini. Saya mau kita semua sama-sama memiliki hati yang sama-sama mengasihi Tuhan, hancur hati. Hancur hati untuk bisa merindukan Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Hancur hati untuk bisa berdoa, mendoakan orang-orang, merindukan kebangunan rohani terjadi. Saya rindu untuk kita semua sama seperti bisa melakukan apa yang Paulus lakukan. Ya, Paulus menjadi pribadi yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Paulus harus merelakan Saulus dari kehidupannya, buang segalanya. Gak ada artinya ternyata, yang dia pikir itu semuanya berharga. Kewarganegaraan Romawi, pendidikan yang tinggi, kehormatan, ya, dihormati oleh orang-orang. Ternyata itu tidak ada artinya bagi Saulus di hadapan Tuhan. Tuhan harus hancurkan Saulus. Tuhan juga rindu untuk kita semua terus memberikan hidup kita untuk Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Mengasihi Tuhan itu, mengapa Tuhan bilang segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Karena akal budi itu juga harus terus dibaharui. Berubahlah dengan pembaruan akal budimu, firman Tuhan katakan. Kita harus mau terus berubah. Mungkin hari ini kita pikir kita sudah mengasihi Tuhan. Ternyata ketika hari ini datang lagi sama Tuhan, oh ternyata belum ya. Kemarin aku masih salah Tuhan, aku masih gak bisa jaga kata-kataku. Kalau aku mengasihi Tuhan seharusnya aku rela ya kalau aku dianggap mungkin kurang pintar, dianggap salah gitu. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita gak pedulikan apa kata orang. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita gak pedulikan apa yang ada di dunia ini. Ketika kita mengasihi Tuhan, jiwa kita tuh selalu merindukan dekat dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan sampai hancur hati, itu yang menjadi kerinduan kita tuh bukan hidup kita lagi. Kalau Nehemia itu sudah sampai menangis berkabung, dia itu benar-benar gak mikirin dirinya sendiri. Dia itu sampai menangis berkabung itu karena dia bilang, yang dia rindukan adalah Tuhan, kota Yerusalem adalah kota kesayanganmu. Mengapa seperti itu Tuhan? Kalau kita rindukan hari ini bisa melihat, Tuhan, keluargaku kan kesayanganmu Tuhan.
Itu saudaraku itu kan kesayanganmu Tuhan. Apakah kita bisa merindukan seperti itu? Kita perlu ada sampai di titik itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau ajak kita semua punya kerinduan sampai di situ. Ya, saya juga saya mau mengerjakannya sampai di situ. Menangisi orang-orang yang Tuhan kasihi, mendoakan orang-orang yang Tuhan kasihi, merelakan, ya, rela hati untuk dianggap mungkin salah, mengalah, bukan ya. Kita harus belajar untuk bisa, nggak gampang sih mengalah, gampang nggak ngalah, nggak gampang. Ya, nggak gampang untuk bisa mengalah itu nggak gampang. Tetapi kalau itu yang Tuhan minta, kasihilah saudaramu, udahlah ngalah, gak apa-apa, udah ngalah gitu ya. Tuhan bilang ngalah, Tuhan gak mau gitu ya, rasanya gak mau. Nah, tapi Tuhan bilang ngalah gitu ya. Cuman hanya proses simple yang rasanya hari demi hari yang kita harus hadapi. Cuman sebagai bukti menunjukkan Tuhan, aku ini mengasihi Tuhan. Revival dimulai dari hal-hal yang kecil kok Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kebangunan rohani itu dimulai dari hal yang simple. Dari kita mengasihi Tuhan, kita merendahkan hati, kita mau taat. Kita gak perlu tunjukkan kita adalah pribadi yang hebat, karena itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang ada artinya buat Tuhan adalah hati yang mengasihi, karena itu yang Tuhan tanya setiap kali. Ya, itu yang Tuhan pentingkan bagi Petrus. Karena ketika Petrus dengan sombong hati katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku akan lakukan apapun untuk Engkau Tuhan. Dia tunjukkan bahwa dia hebat gitu kan. Petrus mau tunjukkan sama Tuhan, dia itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia hebat, dia berani lakukan apapun. Tapi ternyata Tuhan bilang, kamu tuh loh, kamu itu akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Tuhan lebih tahu hati Petrus, oleh karena itu Petrus ditanya sama Tuhan sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara sekalian, penting. Mengasihi Tuhan itulah hukum yang terutama. Dan jika kita mudah mengasihi Tuhan, kita akan dengan mudah juga melakukan hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita gak mungkin bisa bilang kita mengasihi, bahkan mengasihi pasangan kita, suami kita, istri kita. Kita bilang kita mengasihi suami kita mungkin, tetapi ketika kita dalam keadaan kita nggak dalam kondisi yang kita lagi nggak dekat dengan Tuhan, dengan mudah kok kita nggak mengasihi suami kita. Ya, ketika kita lagi dalam hubungan yang tidak baik dengan Tuhan, akan dengan mudah kok kita menyakiti pasangan kita. Kata-kata kita akan dengan mudah keluar, terlontar untuk bisa akhirnya kita bukan mengasihi pasangan kita, tetapi menyakiti hatinya. Semudah itu manusia tidak mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Dengan mudah kita bisa melupakan orang, menyakiti orang. Ya, satu kata, satu kalimat saja kita bisa menyakiti orang yang kita kasihi kok. Oleh karena itu Tuhan tanya sama kita, apakah kamu mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita akan penuh dengan penjagaan Tuhan. Kita akan dengan mudah juga bisa mengasihi pasangan kita, mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Sama seperti kita mengasihi Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita percaya bahwa kita bisa mengasihi Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, setelah itu baru kita bisa melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Revival comes first before miracles. Lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus ketika Petrus akhirnya taat. Akhirnya Petrus memutuskan untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, sungguh aku mengasihi Engkau. Saudara lihat apa yang terjadi. Anda boleh baca nanti di Kisah Para Rasul apa yang terjadi atas Petrus. Ya, ketika Petrus pulih hatinya, Tuhan bongkar hatinya. Tuhan buat hatinya. Tuhan sengaja buat dia rasanya susah hati. Karena Tuhan mau letakkan gitu ya, mau goreskan di hati Petrus. Mengasihi aku itulah yang utama. Setelah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, baru dia bisa menjadi pribadi yang taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika dia mengasihi Tuhan terlebih dahulu, mujizat Tuhan itu mengikuti. Ya, kemanapun dia pergi, mujizat Tuhan menyertai. Jika Anda merindukan kemenangan dalam kehidupan Anda, ya, jalan keluar demi jalan keluar itu tuh terjadi dalam kehidupan kita. Jika Anda merindukan
keluarga kita dipulihkan, jika Anda merindukan kehidupan kita ini menjadi berkat, bukan cuma bagi diri kita sendiri tetapi bagi orang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, akan ada mujizat Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita. Ketika Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia berani menyatakan, dengan berani menyaksikan siapa Kristus, siapa Yesus itu. Dia berkhotbah 3.000 orang dibaptis. Itu mujizat. Itu mujizat. Dengan perkataan, karena bukan dengan perkataan saja orang dimenangkan. Bukan hanya dengan perkataan orang hidupnya diubahkan. Tetapi harus disertai dengan kuasa. Ya. Pelayanan kita menjadi pelayanan yang tidak ada artinya ketika kita hanya berkata-kata. Kita hanya bertindak. Tanpa kuasa Kristus menyertai kehidupan kita. Jika kita rindukan itu terjadi. Sama seperti apa yang kita lihat itu terjadi dalam kehidupan Petrus. Bapak Saudara sekalian. Mari kasih Tuhan lebih lagi. Petrus ketika dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia berkhotbah, 3.000 orang memberikan dirinya dibaptis. Ketika dia melihat orang yang lumpuh, minta sedekah. Ya, Petrus gak kasih dia uang, Petrus gak kasih dia materi, tetapi Petrus hanya berkata, emas dan perak tidak ada pada aku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang yang telah dibangkitkan itu, berdirilah. Akhirnya orang yang lumpuh itu berdiri dan berjalan. Sampai akhirnya orang-orang sengaja meletakkan orang-orang yang sakit di pinggir jalan. Supaya apa? Hanya dengan bayangan Petrus saja orang yang sakit bisa disembuhkan. Itu ajaib, itu mujizat. Mujizat demi mujizat itu Petrus alami dalam kehidupannya. Oleh karena dia mengasihi Tuhan, oleh karena dia mau taat. Dia tinggalkan, dia gak kembali lagi dalam kehidupannya yang lama. Jangan kembali ke dalam kehidupan kita yang lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Petrus sempat kembali menjadi penjala ikan. Tetapi dia akhirnya kembali lagi menjadi penjala manusia. Dia mengerti panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Jangan lepaskan panggilan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Jangan kembali ke dalam kehidupan kita yang lama. Ya, karena ada rencana Tuhan yang besar. Ketika Petrus kembali lagi taat kepada panggilan Tuhan menjadi penjala manusia. Mujizat Tuhan itu menyertai. Dia berjalan, orang-orang yang sakit, yang kena dengan bayangannya bisa disembuhkan. Itulah yang terjadi. Jika kita rindukan kehidupan kita mengalami mujizat, orang-orang pertolongan Tuhan demi pertolongan dari Tuhan itu kita alami. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sudah menjadi janji Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu masih terjadi. Sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Saya percaya mujizat Tuhan itu mudah. Mudah bagi Tuhan untuk melakukan mujizat itu mudah. Karena itulah karyanya Tuhan. Itu naturalnya Tuhan. Itu supranatural buat kita. Mujizat itu supranatural buat kita. Tetapi itulah naturalnya Tuhan. Jika kita mau masuk, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita ada di alamnya Tuhan. Kita ada di dalam hadiratnya Tuhan. Ketika kita ada di dalam pengurapannya Tuhan. Ketika kita ada di dalam atmosfernya Tuhan. Kita masuk dalam atmosfer Tuhan itu yang natural itu mujizat. Mudah bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk sama-sama kasih Tuhan. Ayo kasih Tuhan lebih lagi. Kasih Tuhan lebih lagi, kasih Tuhan lebih lagi. Ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jika kita merindukan kebangunan rohani itu terjadi atas gereja kita, kasih Tuhan. Kasihlah sesamamu. Kita gak mungkin bisa melayani Tuhan hari ini. Saya percaya, saya bersyukur, saya dikelilingi oleh Anda semua, pelayan-pelayan Tuhan yang mau melayani Tuhan hari ini bersama-sama. Saya percaya, oleh karena kita bisa melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ya, karena gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan, gak mungkin kita bisa melayani Tuhan tanpa kita mengasihi Tuhan. Pelayanan kita tidak akan ada artinya kalau kita gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita rindukan bulan ini itu terjadi. Tema bulan ini, kebangunan rohani harus terjadi. Kebangunan rohani harus terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kebangunan rohani harus terjadi atas keluarga kita. Kebangunan rohani harus terjadi atas kota ini. Mari terus doakan kota kita ini. Doakan kota New York. Orang-orangnya menjadi orang-orang yang benar. Penduduknya orang-orang benar yang mengasihi Tuhan. Saya percaya kok. Tuhan belum memalingkan wajahnya atas kota ini. Dan jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya atas kota ini. Tuhan belum memalingkan wajahnya oleh karena ada kita semua hari ini.
Ada kita di sini yang mendoakan kota ini, yang mengasihi kota ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu untuk kita semua boleh masuk menerima semua apa yang menjadi janji Tuhan. Rindukan untuk bisa melihat kebangunan rohani. Rindukan untuk bisa melihat perubahan terjadi atas kehidupan kita, perubahan terjadi atas kota ini. Hal-hal yang simpel yang Anda akan alami. Saya percaya mujizat itu sudah ada. Mujizat itu sudah Tuhan sediakan. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah kita harus masuk di dalam atmosfernya Tuhan. Karena mujizat itu ada di dalam naturalnya Tuhan. Tetapi bagi kita hari ini, mujizat itu supranatural. Kalau kita mau melihat hal yang supranatural, kalau kita mau melihat mujizat, kita harus masuk di dalam dimensinya Tuhan. Kita gak akan mungkin bisa melihat mujizat dalam kehidupan kita. Kita gak akan mungkin bisa melihat pertolongan demi pertolongan dalam kehidupan kita kalau kita tidak masuk di dalam dimensinya Tuhan. Karena mujizat itu hanya ada di dalam dimensinya Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan hari ini. Hal yang simpel ya. Pesan yang simpel hari ini tetapi yang sangat mendasar. Yang saya rindu untuk kita semua miliki hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasihlah Tuhan. Kasihlah Tuhan lebih lagi. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Karena kita pribadi yang perlu terus berubah. Sampai kapanpun kita perlu berubah. Kita perlu terus mengasihi Tuhan. Ada hal-hal kita gak mungkin bisa berubah kalau kita gak mengasihi Tuhan. Gak mungkin kita bisa tunjukkan yang suami istri mungkin bisa nyata pengalamannya. Mungkin saya matanya tertuju ke Jasmine terus dari tadi. Jasmine sama Steven mungkin ya. Ini pernikahan tahun kedua ya. Ada banyak hal yang berubah. Ada hal-hal yang harus dirubah. Saya percaya kalau tanpa perubahan, ya, kita nggak mungkin bisa mengasihi pasangan kita. Ada mungkin hal yang simpel. Mungkin masalah cuci piring. Mungkin Steven sukanya cuci piring kalau sudah selesai taruhnya di sebelah kiri. Jasmine sukanya sebelah kanan. Gitu, tapi nggak enak beb, enaknya di sebelah kiri. Ya udah deh nggak apa-apa, udah sebelah kiri. Hal yang simpel, gitu ya. Hal yang simpel, ya udah nggak apa-apa, saya ngalah. Sebagai bukti ya udah aku mengasihimu. Aku lebih suka engkau yang lebih merasakan hal yang lebih enak buat kamu, gitu ya. Pokoknya harus berubah. Kita pikir kita sudah mengasihi Tuhan, tetapi ternyata ketika Tuhan bilang, aku nggak suka caramu seperti itu. Gak Tuhan, katanya kamu mengasihi aku. Kan Tuhan sudah bilang, siapa yang mengasihi aku adalah siapa yang melakukan perintah-perintahku. Hal yang simpel yang sangat mendasar yang harus kita lakukan jika kita rindukan revival itu terjadi hari ini, ke depan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, gereja kita rindukan gereja kita dibangkitkan, bisa menjangkau lebih banyak orang, bisa memberkati banyak orang. Dimulai dari kita dulu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kasih Tuhan lebih lagi. Kasih sesama kita. Ya, di pelayanan ya, Servolution sudah selesai. Nanti tunggu tanggal mainnya Anda akan dihubungi dan diinterview. Banyak gesekan yang terjadi. Tapi bukan gesekannya masalahnya. Poinnya masalahnya bukan di gesekannya. Tapi sebenarnya ketika kita digesek, ketika kita diproses, itu Tuhan sedang mendewasakan kehidupan kita. Tuhan sedang mengukir kehidupan kita, sedang diperbaharui. Saya percaya di antara tim semuanya perlu belajar untuk bersabar satu dengan yang lainnya, saling mengerti. Enggak semua pemikiran bisa akhirnya terjadi. Semua harus ada yang ngalah untuk bisa supaya praise and worship-nya bisa jalan gitu ya. Semuanya dengan baik, semuanya harus ada kesatuan, semuanya harus ada perasaan untuk bisa, ya udah nggak apa-apa, ikutin yang ini aja, it's okay, saya ikut, saya dukung. Ya, kalau semuanya nggak mau, aku mau mainnya gini, yang drum mau mainnya begini, yang keyboard mau mainnya di sini, yang gitar mau mainnya begini, semuanya tidak bisa terjadi dengan baik. Ya. Nanti yang multimedia, aku nggak mau pasang multimedianya, nggak mau nanti aja, telat beberapa detik gitu ya, nggak bisa. Semuanya harus ada kesatuan, ya. Semuanya harus ada kesatuan, semuanya harus ada kerendahan hati untuk bisa berjalan bersama. Saya bersyukur gereja kita adalah gereja yang terus mempedulikan, terus memikirkan ya kebangunan generasi muda. Anak-anak Army of God ya 3 hari kemarin ada AOG conference gitu ya, AOG conference. Ya, kalau di sini harus bilangnya AOG.
Ya. AOG Conference gitu ya. Ada AOG Conference yang mengubahkan, yang terus saya rindukan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua hari ini yang sudah generasinya sudah di atas 40 gitu ya. Kita sudah harus bisa memikirkan bukan cuma kehidupan kita sendiri. Kita harus memikirkan anak-anak kita. Ya, gereja ini ada juga untuk memikirkan generasi penerus, ya anak-anak kita harus terus dibangkitkan. Kebangunan rohani itu nggak hanya terjadi untuk kita, tapi kalau hari ini kita dibangkitkan oleh Tuhan karena kita harus mempersiapkan jalan, kita harus menyiapkan buka pintu untuk anak-anak kita ke depan, supaya mereka terus ada di dalam rumah rohani yang kuat. Ya, doakan anak-anak kita, doakan anak-anak EOG ini supaya mereka terus hidup takut akan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh kasih Tuhan lebih lagi, ya, yang rindu untuk mau terus mengasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Saya undang para pemain musik, worship leader, singer boleh naik. Kita akan responi firman Tuhan pada sore hari ini. Dan juga kita akan mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum perjamuan kudus, saya rindu untuk kita semua bisa sama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan. Hinakara namataka basyanda karala barala bataka basyanda. Hinakara namataka basyanda karala barala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan tanpa hati yang mengasihi, tanpa hati yang hancur untuk mau dibentuk, tanpa hati yang mau untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kebangunan rohani itu tidak akan terjadi. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mau melakukan yang belum pernah kami lakukan untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kami mengasihi Engkau. Tuhan, kami perlukan kasih-Mu Tuhan, kami perlukan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Engkau sendiri yang berperkara atas kehidupan kami. Hinakarana mataka, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Karala bataka basyanda karala barala barala bataka basyanda karala barala. Hinakarana makarala basyanda karala barala. Hinakara syakarala barala baku. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Syakarala bataka. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu
terjadi sekarang ini. Ya Tuhan, kami perlukan kasih-Mu Tuhan, kami perlukan kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, mujizat itu tidak akan pernah terjadi sebelum kami masuk di dalam dimensi Tuhan, sebelum kami bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, sebelum kami mengasihi Tuhan lebih sungguh Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau memberikan apa yang belum pernah kami berikan untuk Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang tidak bisa kami berikan, oleh karena kami begitu mengasihi kami lebih daripada Engkau Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kami boleh mengasihi Engkau lebih Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang taat, untuk bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa kami adalah pribadi yang mau mengasihi Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lihat hidup kami Tuhan hari ini Tuhan, lihat hidup kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, karena kami tahu tanpa kasih-Mu dalam hidup kami tidak mungkin bisa berubah. Tanpa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak mungkin bisa mengasihi Engkau. Tanpa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Kami tidak mungkin bisa jadi berkat bagi orang lain ketika kami tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, pakai hidup kami, berperkaralah dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kalau kami sebentar juga akan melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berbicaralah, layakkan kami Tuhan untuk bisa menerima perjamuan yang kudus ya Tuhan. Bapak Saudara sekalian, mari buka hatimu. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, mari datang sama Tuhan. Rendah hati, datang sama Tuhan. Minta ampun atas segala kesalahan, atas segala pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada tindakan-tindakan yang belum kita lakukan. Bukan cuma sekedar tindakan yang sesalah, tetapi tindakan yang belum kita lakukan. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Saya rindu untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sembah Dia sambil setiap hati berperkara sama Tuhan. Setiap hati selidiki hatimu berperkara sama Tuhan. Inakara labataka basyanda. Inakara labataka basyanda karala. Inakara labataka basyanda karala barala 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 bataka. Inakara labataka basyanda karala barala barala bataka basyanda karala barala barala barala. Inakara labarala barala 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 barala. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ampuni segala kesalahan, layakkan kami, hari ini layakkan kami Tuhan untuk terima perjamuan-Mu yang kudus. Inakara namataka basyanda karala barala 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 syakara barala 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 inakara barala 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 bataka basyanda karala barala inakara barala barala bataka basyanda karala barala barala Kau yang layakkan kami ya Tuhan, Kau yang layakkan kami. Kami bersyukur atas darah-Mu, atas tubuh-Mu di kayu salib Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari persiapkan perjamuan kudus kita semua. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, ya, yang belum mendapatkan anggur boleh angkat tangannya. Syakaralah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Inakaralaba Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ini adalah manusia berdosa yang memerlukan kasih Kristus. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni Tuhan, segala hal-hal yang masih belum bisa kami lakukan sebagai bukti ketaatan kami. Tuhan yang kuatkan kami. Kami percaya Tuhan setelah perjamuan ini ada kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kau yang layakan kami, ampuni segala dosa kami. Kami layak bukan karena perbuatan kami. Kami layak menerima perjamuan kudus ini bukan karena perbuatan kami, tetapi karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur atas tubuh-Mu, atas darah-Mu yang tercurah untuk selamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah roti tinggi melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda percaya bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Semua yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari angkatlah cawan tinggi melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda percaya bahwa cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syanda karala bataka basyanda karala baralaba. Inna karala bataka basyanda karala baralaba. Karana mataka basyanda karala baralaba. Karana mataka basyanda karala baralaba. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib yang selamatkan kami. Dengan apakah kami balas Tuhan? Dengan apa kami balas pengorbanan-Mu selain dengan kami mengasihi Engkau lebih lagi? Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah berikan hidup-Mu. Engkau berikan segalanya untuk mengasihi kami. Sudah selayaknya Tuhan terima segala yang terbaik atas hidup kami. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inakarana mataka basyakaralaba. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih untuk tubuh-Mu di kayu salib yang menyelamatkan kami, yang terus memulihkan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib sekali lagi Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Apa yang kami alami hari ini, pergumulan hidup kami tidak ada artinya dibandingkan dengan semua pengorbanan Tuhan. Tuhan telah bayar kami dengan lunas. Tuhan bayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Tidak ada lagi yang bisa mendakwa kami Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa mendakwa kehidupan kami. Karena kami milik Kristus. Semua orang di tempat ini milik Kristus. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu kami. Tidak ada satupun yang bisa membawa kami jauh dari Tuhan. Karena kami milik Kristus, darah-Mu lah yang membayar kami. Kami terima pengorbanan-Mu, kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami Kau dapati menjadi pribadi yang terus mengasihi Tuhan. Lebih lagi hari demi hari kami mau mengasihi Engkau. Karena kami tahu mujizat demi mujizat Tuhan telah sediakan. Jalan keluar demi jalan keluar Tuhan telah sediakan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan telah sediakan. Tetapi semuanya itu akan menjadi bagian kami.
Setelah kami mengasihi Tuhan lebih lagi, setelah kami mengasihi dan memberi hidup kami lebih lagi, setelah kami taat kepada setiap perintah dan kehendak-Mu ya Tuhan. Pakai kami rindu melihat kebangunan rohani terjadi, kami rindu melihat kuasa-Mu nyata atas hidup kami, atas keluarga kami, atas kota ini, atas bangsa ini. Kami rindu keselamatan terjadi, kami rindu melihat, menyaksikan semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah revival, itulah kebangunan rohani, melihat orang-orang mengasihi Tuhan, melihat orang-orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menjadi bagian, kami tidak mau menjadi hanya menonton dan melihat. Tapi pakai kami Tuhan, pakai kami untuk bisa menyatakan kebangunan rohani atas kota kami. Tempat di mana kami kerja, orang-orangnya boleh diubahkan, orang-orangnya boleh mengalami pertumbuhan. Gereja kami terus bertumbuh dan mengalami pertumbuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk persembahan yang ada pada kami. Anda yang sudah mempersiapkannya atau Anda yang sudah memberikannya. Mari angkat tangan Anda, angkat amplop Anda. Tuhan, ini persembahan kami. Kami berikan karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberikan persembahan ini karena kami mau menyatakan bahwa semua yang ada pada kami, semua datang dari Tuhan. Dan kami mau mengembalikannya untuk membuat Tuhan bersuka, untuk menyatakan bahwa kehidupan kami ada hanya karena Tuhan. Kau yang berkati gereja kami, yang mengelolanya, biarlah semuanya boleh dikelola dengan baik untuk gereja demi gereja terus bertumbuh, gereja demi gereja terus didirikan. Bukan cuma di kota ini, tetapi kami rindu Tuhan ada gereja berikutnya yang akan terus dibangkitkan. Gereja terus, ada gereja demi gereja yang akan berdiri. Gereja di Philadelphia, di Scranton, di Florida, di Texas, di mana-mana Tuhan. Pakai kami menjadi orang-orang yang membangun gereja sama seperti Nehemia. Orang-orang yang membangun Tuhan. Kami mau menjadi orang yang terus membangun, menjadi orang yang terus membangun. Dan persembahan ini kami berikan supaya gereja demi gereja terus berdiri. Orang-orang boleh diselamatkan, jiwa-jiwa mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persembahan ini, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menjadikannya berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing dan kembali kepada aktivitas kami. Kami mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Saudara sekalian angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Apa yang kau berbuat, semua yang kau perbuat Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan membawa engkau terus tinggi. Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Persekutuan yang manis dengan Allah Bapa, penghiburan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Persekutuan yang manis dengan kasih Kristus itu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.
Fill my heart with your endless love. Shape me, Lord, shape me, Lord, so that my heart be just like yours. Your holy presence is satisfied. My heart desires of you. Make my heart turn into just like your heart. Holy and pleasing in your sight. The pure gold is what it should be like. Let your love always mold my heart. Lord, lead me to heaven, your life in you. Freed from every evil and sin. Likeness of you, sanctify and purify my heart, oh God. Be more like you, be more like you. I want to be more like you. Be more like you, be more like you. Jesus, oh God.
just like your heart, holy and pleasing in your sight. The pure gold is what it should be like. Let your love always mold my heart. Lord, lead me to have a new life in you, freed from every evil and sin, to be in the likeness of you, sanctified and purify my heart, oh God. How lovely is your dwelling place. I faint, Lord, I'm in your grace. My desperate soul yearns deeply